riak tadi. Yang masih dengan kacau balaunya hati dan pikiran tersebut. Tapi kenapa Allah turunkan setirnya? Allah berikan. Kenapa Allah tutup itu? Karena apa? Hamba ini ingin sempurna amalnya, tapi gak sempurna-sempurna. Karena dibawa, dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Dan dia memerangi. Inilah yang menjadikan Allah terima. Biarpun dengan segala kekurangan. Ngelantur pikirannya, tapi dia nyesel. Astagfirullah. Aku ingin khusyuk. Ingin khusyuk. Maka setelah itu apa? Allah berikan setir. Dengan segala kekurangannya ditutup oleh Allah, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda qabul. Jadi bicara tentang qabulnya amal harus dimulai dari adanya amal. Kemudian berusaha untuk ikhlas, kemudian berusaha untuk khusyuk. Kemudian setelah itu apa? Baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, inilah amalku dengan segala kelemahanku, dengan segala kekuranganku. Maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas ketidakadilan. Oh, terus minta Allah Maha tahu. Maka setelah itulah ini layak diterima oleh Allah. Laula jamilu sitrihi. Mereka mengatakan laula fadluhu lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Amal itu gak pantas untuk diterima. Akan tapi Allah Maha kasih kepada hambanya yang sungguh-sungguh Allah akan beri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita serius berusaha untuk khusyuk, maka Allah akan beri biarpun kita belum khusyuk. Sebab khusyuk itu murni pemberian dari Allah. Kita hanya berusaha. Biarpun kelihatannya kita begini, bisa saja kita ingat semakin jelas. Semakin kita khusyuk, tenang, kadang semakin jelas fulusnya. Godaan. Tapi di saat seperti itulah kita tepis. Tidak. Itu godaan. Kembali kepada memahami firman Allah. Ingat lagi yang lainnya. Kembali kepada bacaan tasbih, zikirnya. Ingin terus begitu. Dan inilah yang akan menjadi sebab Allah menutup kekurangan dari amal kita. Sehingga karena kekurangannya ditutup, maka kekurangan itu tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Dan karena kekurangan seolah-olah tidak ada, maka menjadi layak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Juga semoga kita dijadikan sebagai hamba yang senantiasa tulus dan beramal. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa kami berikan kesempatan kepada Anda, para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Buya Yahya, bisa langsung menghubungi di nomor telepon 082340713338. Kami ulangi 082340713338. Baik, sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk di sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Riau, izin bertanya. Jika ada suami yang sifatnya tidak bisa memberikan nasihat kepada istri dan anak-anaknya, apa yang harus dilakukan? Padahal suami tersebut suka ikut kajian Buya. Mohon jawabannya. Pertanyaan ini dari istri pada suami. Kalau pertanyaan itu dari istri, bunyinya begini. Nggak bisa menasihati itu maksudnya seperti apa? Apakah tidak pernah nasihati? Kalau memang tidak pernah nasihati, maka saya kembalikan kepada istri. Barangkali yang bertanya istri kita. Coba ini kita reka-reka. Jika yang bertanya adalah seorang istri lalu ingin mengatakan bahasanya suami saya seolah begitu, tidak bisa menasihati, apa sikap saya sebagai seorang istri? Yang pertama adalah ada sebab orang tidak bisa nasihati seseorang. Koreksi dulu. Karena apa? Kita tidak pernah membuka diri untuk dinasihati. Bahkan mungkin menutup. Apalagi hubungan antara suami istri ada kedekatan. Kalau ada seorang suami itu mengingatkan istri sekali tiba-tiba cemberut, itu sudah gak berani lagi ingatkan berikutnya. Makanya perlu koreksi, kenapa kok suamimu tidak menasihatimu? Apakah dulu pernah dinasihati kamu cemberut? Ini kok idah saya yang ingatkan seperti itu. Harus saya mulai dari yang bertanya dulu. Tidak langsung selamatan kepada suami. Jadi kadang seperti itu. Sehingga suami itu biarpun seorang ustadz kadang mau nasihat istrinya sudah percuma. Kalau sudah dinasihatin, tidak tahu dengar, tiba-tiba diam 3 hari. Kan tidak enak. Mending tidak usah dinasihati. Nah ini. Atau ternyata nasihati suaminya baru ngomong sepatah kata sudah dibalas dengan berhujah, berhela. Akhirnya suami malas daripada ribut. Nah,
Mau ngingetin sang anak, katanya sudahlah bab, ya gitu aja kok dimarahin. Nah, tidak ikut-ikutan. Jadi bisa jadi, maka koreksi kepada sang istri. Apakah sang istri ini memang betul-betul sudah membuka diri untuk dinasihati, atau ternyata dia yang menghalangi? Jadi di sini. Maka kami himbau kepada suami dan istri itu. Ada satu rambut atau satu tip untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga, bahkan untuk selalu meningkatkan kualitas dalam rumah